Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa hadratal mukarramin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para perindu surga, para perindu ridha Allah, mudah-mudahan saya berharap sangat semuanya suatu saat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan beberapa menit ke depan, saya ajak bareng-bareng mengintip tentang keindahan surga. Walaupun di kitab-kitab akidah sekurang-kurangnya bahas surga ada 50 lembar atau 100 halaman bab khusus tentang surga. Mengawali pemanasan tentang ngintip keindahan surga, mohon izin ayat ke-25 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Allahumma bil Quran, mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Wa basyir, dan berilah kabar gembira. Siapa yang diperintah? Nabi Muhammad maupun kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir berkata demikian. Kepada siapa kita ngasih kabar gembira? Bisyarah, busyarah atau basyarah istilahnya. Kepada alladzina amanu, orang-orang yang memiliki syarat utama iman. Yang kedua, wa 'amilus solihati, apalagi dia punya amal soleh atau ketakwaan. Isinya apa kabar gembira? Annalahum jannat, sesungguhnya yakin hak mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita mutolaah tentang iman, syarat utama iman. Syarat ditompo amal soleh kita iman. Syarat lulus imigrasi akhirat yang disebut neraka atau siratal mustaqim juga harus iman. Tiket masuk surga juga harus iman. Hadisnya piye? Buahnya. Contoh dalam Sahih Muslim maupun Sunan At-Tirmidzi sangat gamblang Rasul menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, neraka diikat, dicancang, dikekang oleh 70.000 malaikat zamam yang mengekang. Wa ma'a kulli zamamin, dan di setiap malaikat zamam yang kuat yang mengekang neraka ditemani 70.000 malaikat kuat yang lainnya. Sehingga dari perincian hadis Sahih Muslim sekurang-kurangnya ada 4.900.000.000 malaikat-malaikat yang mengekang neraka. Di bawahnya lagi ada malaikat yang tak terhitung kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Mana ayatnya? Ayat 31 surah Al-Mudaththir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidaklah mengetahui tentara Allah yang bertugas di nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keterangan Rasulullah SAW. Di atas malaikat-malaikat yang tak terhitung ini, di atasnya ternyata ada 19 jenderal yang disebut dalam surah Al-Alaq Zabaniyah. Berapa jumlahnya? Ada jawabannya di ayat 30 surah Al-Mudaththir, 'alaiha 19. Dan di atasnya seluruh penjaga,
daripada neraka ada jenderalnya, para jenderal, yaitu malaikat Malik. Dalam surah Az-Zukhruf pun ada. Ma'asyiral muslimin, ternyata dalam hadis-hadis sahih Rasul menyatakan sempat nanti ada kejadian neraka, walaupun dikekang oleh miliaran bahkan triliun bahkan tak terhitung malaikat-malaikat yang kuat, ternyata sempat lepas, bahasanya lainnya dan muncul. Tapi alhamdulillahnya kata Nabi, laqad laula adrakuha la ahraqu man fil jam'i. Andaikan malaikat-malaikat tanpa kudrah Allah, andaikan tidak mampu mengekang atau mengerim atau menangkap lagi, maka membunuh atau membakar semua yang ada di padang mahsyar. Kenapa demikian? Saking kuatnya neraka. Kenapa demikian? Karena saking gak sabarnya, kata Imam Al-Qurtubi, pengen ngunyah-ngunyah penduduk neraka. Sampai-sampai dalam sanad Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul SAW menceritakan ada beberapa dialog antara neraka sendiri dan antara jutaan miliaran malaikat-malaikat zaman tadi. Berkata apa neraka ini? Wahai malaikat-malaikat, lepaskan, aku gak sabar ketemu bujuku, kata neraka. Malaikat-malaikat pun bertanya, wahai nar, man azwajuk. Hadisnya seperti itu, man azwajuk. Siapa bujuk-bujumu yang engkau rindu, yang ingin lepas, yang ingin pisah? Ia menjawab, kullu mutakabbirin, siapapun yang akhirnya sombong. Dengan yang lain, kullu mudbirin, siapapun yang berpaling, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya selamat dari neraka Allah. Kemudian hadis berikutnya, masih satu hadis panjang. Ada dialog lagi. Wahai malaikat-malaikat, kata neraka, la yajuzuni illa man lahul jawaz. Tidak akan bisa melewati imigrasi neraka kecuali ia memiliki jawaz. Bahasa kita paspor. Kalau panjenengan ke Saudi Arabia lewat imigrasi, fake jawaz. Jawaz maksudnya jawaz safar alias paspor. Neraka pun berkata tidak mungkin bisa melewati aku masuk surga kecuali punya paspor. Malaikat-malaikat bertanya, wahai nar, mana jawaz? Apa paspornya untuk bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, melewati dirimu wahai neraka masuk surganya Allah? Jawaban neraka adalah la ilaha illallah. Dalam hadis At-Tirmidzi, dialognya antara Rasul dengan malaikat Jibril. Dan Jibril menyatakan, ya Rasulullah, tidak mudah melewati neraka kecuali orang itu memiliki jawaz, paspor. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, ma jawazuhu? Apa jawaz paspornya bagi orang yang bisa lolos imigrasi neraka lewat jembatan Shiratal Mustaqim? Jawaban Jibril, abshir ya Rasulullah, berbahagialah. Kita bahas wabashiril ladzi na'am tadi. Berbahagialah, beri kabar gembira, bergembiralah ya Rasulullah, an yashhadal mar'u alla ilaha illallah. Siapa punya berikrar iman, jaga iman sampai mati, la ilaha illallah, itulah yang insyaallah bisa lolos imigrasi Shiratal Mustaqim. Amin Allahumma amin Allahumma. Kiranya cukup atau lanjut? Lanjut. Tapi itu pokoknya bermanfaat. Belum lagi wa amilus sholihat. Apapun amal soleh. Nah, amal soleh inilah yang menentukan proses imigrasi kita lambat atau sejam ataukah cepat sekali. Tergantung masing-masing amal kita, tergantung masing-masing takwa kita. Ma'asyiral muslimin, tanpa bahas panjang kalam, annalahum jannat, sesungguhnya mereka mendapatkan betul surga. Kenapa surga di bahasa Al-Quran hadis itu jannah? Dalam bahasa Arab, Pak, jannah itu artinya sesuatu yang menaungi, sesuatu yang menyeliputi atau menutupi. Orang itu kesurupan karena otaknya kesurupan jin. Jin disebut jin karena sesuatu yang menutupi.
Kenapa surga jannah? Karena di situ banyak naungan, banyak kenikmatan yang menutupi ahli surga. Amin Allahumma. Bagaimana tidak? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, begitu pula ulama-ulama menukil hadis bahwa surga, tempat kenikmatan dan pahala ganjaran surga, pintune ana 8. Tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pertama, gerbang besar pertama. Gerbang yang kedua salat, gerbang yang ketiga adalah puasa, kemudian keempat zakat, kemudian haji atau umroh. Yang keenam amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf nyambi mungkar. Yang ketujuh adalah silaturahim, riwayat yang lain birrul walidain. Yang kedelapan adalah jihad fi sabilillah. Setelah masuk di antara 8 gerbang surga yang besar ini, ada 10 gerbang lagi kata Ibnu Abbas. 10 gerbang surga Allah, 7 berjejeran. Yang paling tengah, yang paling indah adalah surga Firdaus. Ada surga Al-Jalal, ada surga Ma'wa, surga Adil dan sebagainya. Kemudian ketika masuk pintu itu sendiri, ada jannah, surga masing-masing. Dan di dalam surga itu sendiri, nyuwun sewu, ada banyak kebun-kebun atau jannah, kebun-kebun hadaik. Kebun-kebun sendiri ada buah ini, buah itu, buah ini, buah itu. Tinggal panjenengan nambahin nanam atau tidak. Abu Hurairah, bapak ibu yang dirahmati Allah, pernah nanam pohon atau buah-buahan. Rasul lewat, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau tidak menyibukkan nanam di surga langsung saja? Bagaimana cara nanamnya ya Rasulullah? Tanya Abu Hurairah. Rasul menjawab, engkau banyak berzikir la ilaha illallah, atau subhanallah, atau alhamdulillah, atau Allahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah. Likulli kalimatin minha, setiap kalimat itu berbuah apa, berhasil apa, minimal 10 tanaman surga sampai tak terhitung. Amin Allahumma. Saking banyaknya pohon-pohon surga nawi disebut jannah. Kemudian yunzahu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qablu wa utubihi mutasyabihan. Setiap kali ahli surga dapat buah, ternyata Allah ilhamkan ingatan. Ahli surga baru berkata, ya Allah, ini kayak mirip, mutasyabihan, mirip yang dulu. Maknanya adalah ada kemiripan dengan buah dunia, atau maksudnya adalah ada kemiripan dengan buah yang sebelumnya tadi kita makan. Apakah warnanya, bentuknya, ada 1 titik kemiripan. Dan diklaim seluruh alim ulama, semua jenis buah dunia pasti ada di surga, ditambahi tidak ada yang ada di dunia. Ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam berikrar demi Allah, ya Abu Bakar, engkau ambil, tumbuh lagi seketika. Dan yang kedua lebih indah, lebih lezat daripada yang sebelumnya. Dan seterusnya, tidak ada ludah, tidak ada kentut, tidak ada pipis, tidak ada BAB, tidak ada kenyang, dan tidak putus hasrat ingin makan dan makan, dan nikmat luar biasa. Belum bahas tentang bidadari surga, umurnya berapa, moleknya bagaimana, jumlah piro, wasalam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang tentang bidadari surga. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.